Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Di antaranya adalah salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lahu al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim.
likulli hawlin minal ahwali muqtahimi Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 104. Halaman 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ihya'u ma bainal isya'aini. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Jadi judulnya adalah menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Jadi maghrib dan isya itu sholat antara sholat. Jadi maghrib sholat, isya kemudian sholat, itu waktunya sangat pendek. Jadi diusahakan waktu antara maghrib dan isya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal mustahabbil muta'akkadi, di antara yang termasuk ibadah sunnah yang muakkad yang dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ihya'u ma bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Jadi usahakan antara maghrib dan isya itu isinya adalah kegiatan ibadah. Kalau zaman dulu itu sangat terasa nikmatnya beribadah. Jadi tidak ada kegiatan selain mengaji, selain sholat, selain baca Quran, itu zaman dulu hadirin sekalian. Nah kita pun perlu menghidupkannya kembali, yaitu antara maghrib dan isya itu waktunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau waktunya kita mengaji Al-Quranul Karim hadirin sekalian. Jadi sangat dikuatkan sunnah muakkad, yaitu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya bisolatin, dengan solat, wahwal afdalu, dan itu yang lebih utama. Maksudnya yang paling utama kita menghidupkan waktu dan isya antara maghrib dan isya adalah dengan ibadah solat. Maka usahakan kalau kita punya waktu luang, kemudian sudah pulang kerja, kemudian tidak ada kesibukan lainnya, usahakan kita melakukan sholat antara maghrib dan isya hadirin sekalian, dan itu yang lebih utama. Au tilawatil Quran, atau diisi dengan membaca Al-Quran. Au zikrillahi ta'ala, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min tasbihin, berupa membaca tasbih. Au tahlilin, atau membaca tahlil. Tasbih itu subhanallah, tahlil itu la ilaha illallah. Au nahwi dzalika, atau zikir-zikir yang lainnya hadirin sekalian. Jadi kita hidupkan waktu antara maghrib dan isya ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man shalla, barang siapa yang salat, ba'dal maghribi, setelah salat maghrib, sita rokaatin, 6 rokaat, la yufassilu, yang tidak dipisah, bainahunna, antara sholat tersebut, bikalamin, dengan pembicaraan. Maksudnya pembicaraan yang sia-sia hadirin sekalian. Jadi tidak ngobrol dulu. Jadi maghrib kemudian dia sholat ba'diyah, kemudian dia sholat 6 rakaat, namanya sholat awabin. Jadi sholat awabin, sholat ba'da maghrib sebanyak 6 rakaat. Antara maghrib sampai sholat awabin itu tidak ada pembicaraan dengan manusia hadirin sekalian.
tidak ada pembicaraan dengan orang lain. Udilna lahu, maka pahalanya mengimbangi ibadatas naitai asyrota sanatan, ibadah 12 tahun hadirin sekalian. Jadi luar biasa pahala 6 rakaat ba'da maghrib ini hadirin sekalian, yaitu seperti seorang yang beribadah selama 12 tahun. Nah itu pahala sholat awabin hadirin sekalian. Jadi kalau kita punya waktu luang, kita coba ba'da maghrib di masjid, kemudian kita ba'diyah 2 rakaat, setelah ba'diyah kita lakukan 6 rakaat, namanya sholat awabin. Maka kalau itu dilakukan hadirin sekalian, pahalanya adalah seperti ibadah 12 tahun hadirin sekalian. Jadi sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waroda aidon, dan dijelaskan juga di dalam hadis, annaman sholla, barang siapa yang sholat bainal maghribi, antara maghrib, wal isya'i dan isya, isrina rakaatan, 20 rakaat. Nah sekarang yang 20 rakaat hadirin sekalian, bunyalahu baitun fil jannati, maka Allah buatkan istana di surga hadirin sekalian. Jadi kalau kita mengerjakannya berapa? 20 rakaat hadirin sekalian, Allah buatkan istana di surga. Ya 20 kayak tarawih hadirin sekalian. Berarti habis sholat maghrib, sholat ba'diyah, kemudian sholat sunnah mutlak sebanyak 20 rakaat hadirin sekalian. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 10 kali, maka pahalanya, balasannya Allah buatkan istana di surga. Kalau tiap hari dilakukan hadirin sekalian, istana-istana di surga kita banyak hadirin sekalian. Maka usahakan kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini banyak urusan, banyak persoalan, banyak hal-hal yang menghimpit diri kita sehingga urusan kita itu menjadi kepala kita pusing hadirin sekalian. Jalan keluar dari semua itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendekatkan diri kepada Allah tidak cukup dengan ibadah-ibadah fardu, tidak cukup dengan sholat 5 waktu, tetapi harus ditambah dengan sholat sunnah, baru seorang dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan dunia terasa ringan hadirin sekalian. Urusan gak punya duit terasa ringan, masalah di kantor terasa ringan, urusan-urusan yang membelit kita terasa ringan kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dekat dengan Allah itu bisa terjadi manakala yang fardu beres lalu ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah hadirin sekalian. Jadi jangan hanya yang fardu, tetapi yang sunnah-sunnah kita jalankan hadirin sekalian. Wabil jumlati, secara garis besar, fahadzal waktu ini antara maghrib dan isya min asyrafil awqati, di antara paling mulianya waktu, wa afdaluha, dan yang paling utama. Jadi maghrib dan isya adalah waktu yang mulia, adalah waktu yang utama, yang usahakan kita isi dengan kegiatan ibadah hadirin sekalian. Nyari duit cukup hadirin sekalian, dari pagi sampai sore itu cukup hadirin sekalian. Maghribnya udah start ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai isya hadirin sekalian. Kalau buat nyari duit saja hadirin sekalian, gak ada habisnya hadirin sekalian, gak cukup berapapun waktu tetap aja kurang hadirin sekalian. Kita penghasilan kita 500.000 sehari, kurang hadirin sekalian, apalagi zaman sekarang. Kemudian meningkat jadi 1 juta sehari, kurang juga hadirin sekalian. Penghasilan berapapun kurang hadirin sekalian. Maka jangan semua waktu
buat nyari duit hadirin sekalian, tetapi sebagian buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maghrib start buat Allah hadirin sekalian, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita isi dengan sholat. Sholat terasa males, ya udah baca Quran. Baca Quran masih berat juga, udah ganti dengan zikir. Zikir kan sambil duduk terus sampai menunggu waktu Isya hadirin sekalian. Kita isi kegiatan waktu antara maghrib dan isya ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatu ta'akkadu, maka disunnah muakkadkan. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Imaratuhu, memakmurkan waktu ini, memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Biwazaifit ta'ati, dengan kegiatan-kegiatan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat disunahkan antara maghrib dan isya ini isinya sholat, isinya mengaji, isinya baca Quran, isinya berzikir kepada Allah, isinya berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah hadirin sekalian. Misalkan tiap antara maghrib dan isya doa, masa nggak dikabulkan oleh Allah? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Jadi kita isi maghrib dan isya untuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mujanabatil ghafalati, menjauhi kesia-siaan. Ya, kesia-siaan contohnya main lato-lato hadirin sekalian. Di antaranya lagi adalah nonton TV, kemudian main game di HP hadirin sekalian, itu namanya al-ghafalat hadirin sekalian. Nah, itu pun kita jauhi antara maghrib dan isya ini, udah kegiatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Jadi kita jauhi kesia-siaan, wal batolati, dan kebatilan-kebatilan, lebih-lebih kemaksiatan-kemaksiatan. Batolat itu kemaksiatan-kemaksiatan yang menjerumus kepada dosa. Dosa kapanpun nggak boleh dilakukan, lebih-lebih antara maghrib dan isya hadirin sekalian. Jadi maghrib dan isya start untuk ibadah, siang nyari nafkah hadirin sekalian. Lalu sudah maghrib, udah fokus ibadah kepada Allah. Kita ini perlu berusaha dan perlu berdoa kepada Allah. Usaha maksimal kita, gigih kita, giat, Allah takdirkan rezekinya sedikit hadirin sekalian, tapi usaha kita biasa santai, Allah takdirkan rezekinya banyak hadirin sekalian. Jadi kita jangan lupa untuk selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Kita sholat 2 rakaat, setelah sholat minta kepada Allah. Doa apa saja hadirin sekalian. Nggak bisa bahasa Arab, doa mah bahasa Indonesia boleh, asal jangan di dalam sholat. Di dalam sholat wajib berbahasa Arab. Tapi kalau kita doa habis sholat bahasa Indonesia itu juga bagus hadirin sekalian. Wawaroda, dan dijelaskan karahatun naumi, tentang makruhnya tidur qabla sholatil isya'i, sebelum sholat isya. Jadi sebelum sholat isya itu tidur itu makruh hadirin sekalian. Ya, kecuali ada pengecualian, orang yang kerjanya berat kemudian dia sudah sholat maghrib kemudian tidur, kerjanya berat, nah itu mubah hadirin sekalian, boleh. Tapi nanti di tengah malam dia bangun untuk sholat isya. Namun secara umum orang yang biasa-biasa, kerjanya juga nggak berat, ringan, kok habis maghrib tidur, nah itu hukumnya makruh hadirin sekalian. Jadi makruh kita tidur sebelum sholat isya. Fahzar minhu, maka hati-hatilah. Wa huwa min adatil Yahudi, karena tidur sebelum isya itu adalah
kebiasaannya orang Yahudi. Jadi itu kebiasaan orang Yahudi kita jauhi hadirin sekalian. Wa fil hadisi, dan dijelaskan di dalam hadis, man nama, barang siapa yang tidur qabla sholatil isya'i, sebelum sholat isya, al akhirati, yang terakhir. Maksudnya sholat isya yang terakhir itu sholat isya. Kan ada kata itu al isya'aini, dua isya, maksudnya maghrib isya. Berarti kalau ada redaksi al isya al akhirah berarti maksudnya sholat isya. Ya. Sholat isya yang terakhir maksudnya sholat isya. Sholat isya yang pertama maksudnya sholat maghrib, hadirin sekalian. Man nama qabla sholatil isya'il akhirati, barang siapa yang tidur sebelum sholat isya, fala anamallahu ainaihi, maka Allah tidak akan memejamkan matanya. Artinya tidurnya tidak membuat orang tersebut tenang, tidurnya tidak membuat sehat, tidurnya maka makin memusingkan, bikin pusing orang tersebut, hadirin sekalian. Maka sebaiknya habis sholat isya baru tidur, hadirin sekalian. Nah itu yang bagus, hadirin sekalian. Jadi kita itu sebaiknya setelah sholat isya baru tidur. Jangan sebelum sholat isya kita tidur, maka hukumnya makruh, hadirin sekalian. Gak sampai haram, tapi makruh kita tidur sebelum sholat isya. Nah habis sholat isya ini kalau udah gak ada kerjaan lain, sebaiknya tidur. Karena pesan Rasul, nam mubakiron waikiz mubakiron, tidurlah segera dan bangunlah segera. Jadi tidurlah, udah sholat isya selesai, nggak ada urusan lain, udah kita tidur, itu lebih bagus daripada kita begadang, hadirin sekalian. Atau kita jam 12 malam baru tidur, kemudian subuhnya susah dibangunin, atau subuhnya jam 6, naudzubillah min dzalik. Jadi kita biasakan habis isya ada keperluan, selesaikan urusan keperluan. Udah selesai, kita tidur, hadirin sekalian. Nah itu lebih utama daripada orang yang tidurnya larut malam, kemudian subuhnya sulit bangun, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita ba'da isya itu tidur, sebelum isya jangan tidur, hadirin sekalian. Wa hafiz, dan peliharalah ala arba'i rokaatin, atas 4 rokaat, ba'da sholatil isya'i, setelah sholat isya. 4 rokaat setelah sholat isya berarti ba'diyah isya 4 rokaat itu lebih utama daripada kita ba'diyahnya 2 rokaat. 2 rokaat kemenah boleh juga, hadirin sekalian. Nah kemudian kita prediksi, saya termasuk orang yang kalau subuh belum tentu, kalau bangun nanti belum tentu tahajud, maka witirlah setelah ba'diyah isya 3 rakaat, hadirin sekalian. Jadi kemudian kita yakin tiap malam selalu tahajud, maka witirlah nanti sebagai penutup sholat tahajud, itu lebih utama, hadirin sekalian. Jadi peliharalah 4 rakaat setelah sholat isya, fa inna fiha, karena di dalam sholat itu fadlan katsiran, ada keutamaan yang banyak, liqaulihi alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam. Jadi Nabi bersabda, arbaun ba'dal isya'i, 4 rakaat setelah sholat isya, kamislihinna, menyerupai, min lailatul qadri, seperti Lailatul Qadar, hadirin sekalian. Luar biasa pahala 4 rakaat sebelum ba'da isya ini, hadirin sekalian. Jadi ba'da isya ba'diyah 4 rakaat, maka pahalanya seperti Lailatul Qadar, hadirin sekalian. Maka orang yang meninggalkan ini sebenarnya rugi, hadirin sekalian. War rakaatu, 1 rakaatnya,
fi lailatul qadri pada lailatul qadar ta'dilu mengimbangi pahala salasina alfi raqatin 30.000 rakaat. Jadi satu rakaatnya itu kalau lailatul qadar 30.000 rakaat hadirin sekalian. Nah itu besar pahalanya yang diberikan oleh Allah fi ghairiha pada fi ghairiha minal layali pada malam selain lailatul qadar. Jadi satu rakaat lailatul qadar itu 30.000 rakaat. Jadi kita sholat satu rakaat, maka pahalanya adalah 30.000 rakaat hadirin sekalian, itu lailatul qadar. Dan itu diberikan oleh Allah orang yang 4 rakaat ba'da isya hadirin sekalian. Salat 4 rakaat ba'diyah isya hadirin sekalian. Tinggal ini kali 4 hadirin sekalian. Begitu pahala yang besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mencari keridhaan Allah dia akan memperhatikan dan akan mencoba untuk melaksanakan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah ini hadirin sekalian. Wa hadza mafhumun, ini dipahami bil hisabi dengan hitungan min qaulihi ta'ala dari firman Allah taala yang berbunyi lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan hadirin sekalian. Jadi karena Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, maka kemudian 4 rakaat itu sama dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ba'da isya yang bagus ba'diyahnya 4 rakaat. Lalu kita prediksi malam saya bangun tahajud, berarti tidak usah witir dulu. Witirnya nanti di malam hari. Tetapi kalau kita saya pasti nggak bangun atau bangunnya pas subuh, berarti kita sholat witir 3 rakaat hadirin sekalian. Berarti pada sholat isya itu 7 rakaat hadirin sekalian. Itu yang lebih utama hadirin sekalian. Ya kalau kita berat ya udah, yang penting sholat isya berjamaah udah selesai, itu pun hal yang bagus hadirin sekalian. Fata'ammalhu, maka renungkanlah hal ini. Wa yukrahu, dan dimakruhkan al hadisu, bercakap-cakap, wal kalamu, dan pembicaraan ba'da sholatil isya'i, setelah sholat isya, karohatan syadidatan, dengan kemakruhan yang sangat. Jadi dimakruhkan berbicara dan bercakap-cakap atau ngobrol setelah sholat isya hadirin sekalian, illa, kecuali fi khairin, di dalam kebaikan, kecuali yang dibicarakan itu kebaikan-kebaikan hadirin sekalian, wasawabin, dan kebenaran-kebenaran. Jadi yang dibicarakan itu kebaikan, yang dibicarakan itu kebenaran, saling menasihati, maka itu sangat bagus hadirin sekalian. Tapi kalau kita berbicara ngalor ngidul setelah sholat isya, maka hukumnya makruh hadirin sekalian. Contoh pembicaraan yang bagus dijelaskan oleh Al-Habib, kamudarosati ilmin, seperti mempelajari ilmu. Jadi seperti mempelajari ilmu itu ba'da isya itu lebih utama. Wa muzakaratuhu, mengingat-ingat ilmu. Awin nazari fihi, atau mendiskusikan ilmu hadirin sekalian. Jadi kita waktu setelah sholat isya ini usahakan kita jadikan dengan ilmu pengetahuan agama. Kalau kita nggak bisa, udah tidur hadirin sekalian, maka itu lebih bagus hadirin sekalian. Wa ma asbaha dzalika min a'malil birri, dan hal-hal yang serupa dengan itu berupa amal-amal kebaikan lainnya. Jadi ba'da sholat isya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah melakukan kebaikan, berbicara yang baik. Nah kalau itu semua sudah tidak ada, maka tidur itu lebih baik hadirin sekalian, sehingga kita bangunnya lebih awal.
orang-orang sukses kalau kita perhatikan itu memulai harinya lebih awal dari orang yang gagal. Hadirin sekalian, umat Islam itu sudah diajarkan oleh agamanya bangun subuh, harus sudah bangun hadirin sekalian, karena sholat subuh itu wajib. Waktunya luang, sebelum subuh bangun, ada sholat tahajud hadirin sekalian. Jadi umat Islam itu sudah diajarkan sukses oleh agamanya hadirin sekalian. Jadi orang-orang sukses kalau kita perhatikan memulai harinya lebih awal daripada orang yang gagal hadirin sekalian. Ada orang yang bangun jam 7 baru bangun, jam 8 baru bangun. Nah ini tidak diajarkan oleh agama kita hadirin sekalian. Jadi kita ba'da isya tidur kemudian bangun lebih awal itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan tahajud, kita isi dengan sholat subuh, kemudian kita beraktivitas itu jauh lebih bagus, lebih menyegarkan, dan insya Allah menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.